Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Come on you kids. Ayo you kids, kita memuji Tuhan. Ayo, ayo. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love
Hai, apa kabar adik-adik semua? Seru banget bisa lihat adik-adik semangat beribadah di rumah. Yuk, Kak Tirto mau mengajak adik-adik melihat ada info apa aja di minggu ini. Tetap happy di rumah aja. Walau kita harus sering di rumah, namun kakak-kakak Yukit selalu siap menyemangati adik-adik semua. Kalau adik-adik sedih atau pengen ngobrol, bisa minta papa, mama untuk kirim WA ke kakak Yukids. Nanti kakak Yukids akan telepon adik-adik dimanapun dan kapanpun adik-adik butuh. Yang paling penting, mau cuacanya hujan, mau itu panas, corona, atau enggak ada corona, kita harus tetap semangat ya. Mungkin adik-adik berpikir, Kak Tirto, aku bosan banget berada di rumah. Kapan sih kita masuk sekolah? Kapan sih kita bisa ke mall? Adik-adik, Kak Tirto itu seneng banget berada di rumah. Kenapa? Di rumah itu aman, di rumah itu nyaman. Ada keluarga tersayang, ada papa, ada mama, ada kakak dan adik kita. Di rumah ada semua mainan, ada banyak buku yang bisa kita baca. Nah, kalau adik-adik nggak punya buku untuk dibaca, adik-adik bisa kontak kakak-kakak Yukids. Nanti kakak Yukids akan meminjamkan buku yang isinya seru banget. Bisa baca bareng papa, bareng mama, dan kakak, serta adik kita. Adik-adik, kita telah kehilangan seorang sahabat, adik, teman kita Gio, pada tanggal 16 Agustus pukul 2 pagi hari. Gio telah pergi. Gio pulang ke rumah Bapa di sorga. Seluruh kakak Yukit sedih sekali. Kak Tirto kaget mendengar kabarnya. Semua kakak kaget dan kehilangan sekali. Kak Tirto yakin Gio sudah ada di pangkuan Bapa di sorga. Seluruh pengajar dan pelayan Yukids menyampaikan rasa kehilangan atas kepergian Gio ya, Cici Gisel dan Papa Mama Gio. Kami akan selalu berdoa buat Gisel dan keluarga agar ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan di masa yang berat ini. Buat adik-adik, bisa minta mama, papa untuk kirim pesan WhatsApp atas nama adik-adik untuk mendukung Gisel dan keluarga yang ditinggalkan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, Alkitab bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi itu, jangan ragu ya adik-adik. Percayalah, Tuhan akan mencukupkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Yuk, mari kita memberi untuk rumah Tuhan. Dengan iman bahwa Bapa kita yang sangat mengasihi kita, Ia memelihara kita. Yuk, tetap rela untuk memberi buat rumah Tuhan. Terakhir, Kak Tirto mau mengajak adik-adik untuk terus mengirimkan topik doa. Adik-adik bisa meminta bantuan papa dan mama untuk mengontak salah satu kakak Yukids dan menyampaikan topik doa kalian. Dan nantinya kita akan berdoa bersama di ibadah online. Agar kita semua bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami banyak kemenangan di dalam hari-hari kita. Sekarang Kak Tirto mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama untuk adik-adik kita dan teman-teman kita di minggu ini. Ada teman kita yang minta didoakan untuk Semi agar ada kesembuhan dan pemulihan pada bagian pusarnya. Kai, Oma segera sembuh dari penyakit tumor hati dan kista paru-paru. Yuk kita berdoa bersama. Mari kita perkatakan bersama, mari kita lihat bersama bagaimana kuasa Tuhan menghadirkan mujizat. Kuasa Tuhan dapat bekerja atas hidup kita semua. Mari teman-teman, adik-adik, kita bersatu hati, kita berdoa, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap hal yang masih Kau percayakan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk
teman-teman kami, untuk apapun yang mereka alami hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya ada lindungan-Mu, ada penyertaan-Mu Bapa untuk adik-adik semua. Tuhan, hari ini kami mendukung keluarga teman kami, Semi Tuhan. Kami berdoa agar ada kesembuhan dan pemulihan di pusarnya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memberikan mujizat pemulihan terhadap teman kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Oma dari Kai Tuhan. Kami percaya Engkau segera sembuhkan penyakit tumor hati dan kista paru-paru Oma Kai Tuhan. Kami percaya karena Engkau Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha berkuasa atas setiap hal yang kami alami. Dan kami percaya ada segala kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lindungi kami Tuhan. Kami mau segera mengalami-Mu semakin dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau semangat, kami mau antusias Bapa untuk menghadapi setiap hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau sembah Tuhan adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita nyatakan bahwa Ia adalah satu-satunya pribadi yang kita sembah dan tinggikan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ayo adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami supaya kami bisa belajar firman Tuhan. Firman yang nyata yang bisa memberikan pengertian buat kami dalam kami melakukan kegiatan kami sehari-hari. Pengertian yang nyata dari Bapa yang nyata dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati pikiran kami dan siapkan hati kami. Amin. Halo semua, ini aku, Yakub. Hari ini aku ingin mengobrol denganmu tentang kreativitas. Kreativitas adalah membayangkan apa yang dapat kamu lakukan karena kamu diciptakan segambar dengan Allah. Ada banyak cara keren untuk menjadi kreatif. Hari ini aku akan melakukan demonstrasi mengenai seberapa kreatifnya aku dalam seni kuliner. Mungkin kalian berpikir, "Hey Yakub, apa itu seni kuliner?" Tapi gak apa-apa kok, karena aku juga tidak tahu sebelumnya. Jadi, izinkan aku untuk menceritakannya.
aku juga harus mencernanya. Pada dasarnya, aku membuat coklat. Lihatlah, aku mencoba untuk berpikir kreatif karena aku diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tapi, bagaimana jika menggambar, mengukir, atau melakukan hal seni lainnya? Bagaimana jika membuat coklat adalah sesuatu yang menunjukkan siapa diriku, tujuanku? Dan hal yang paling akhir adalah bubuk coklat. Dalam risetku, aku belajar bahwa coklat berasal dari biji yang ditumbuhkan dari pohon coklat. Secara teknis, dapat dikatakan bahwa coklat itu tumbuhan. Kisah nyata ini sangat enak. Selamat malam. Ini sangat enak. Aku rasa aku menemukan tujuanku. Kenikmatan coklat. Seperti cerita hari ini, Allah memiliki tujuan untuk perempuan bernama Esther dan akan melihat bagaimana dia melakukan tujuannya sebelum semua terlambat. Waktunya untuk meresep buku kuno. Coba lihat. Didinginkan selama 4 jam. Didinginkan selama 4 jam. Tidak. Aku bercanda. Sebenarnya ditaruh di dalam kulkas. Aku harus mengeceknya dan menghabiskan 2 jam di dalam kulkas. Dan saya menyadari maksudnya adalah coklatnya, bukan saya. Jadi, sampai jumpa. Alkitab berisi 66 kitab sejarah, kisah-kisah, surat-surat, dan puisi yang mengisahkan mengenai Allah dalam satu peristiwa besar, petualangan yang menakjubkan. Bagaimana Tuhan menciptakan dan sangat mengasihi kita. Ia membuat jalan untuk menyelamatkan kita. Ketika kita berpetualangan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan bagaimana orang-orang bertemu Tuhan dan menemukan hidup mereka diubahkan. Dan untuk sebuah cerita yang hebat ini, diinspirasi dari kitab Esther. Esther adalah ratu Persia. Tunggu, apa? Ratu? Esther tidak menjadi ratu dengan cara yang biasa. Ayahnya bukanlah raja dan ia tidak berasal dari keluarga bangsawan. Hanya aku dan sepupuku Mordekai. Kenyataannya, Esther adalah orang Yahudi. Banyak umat Tuhan ditangkap dan dibawa ke Babel ketika mereka pulang saat Yehuda ditaklukkan. Kemudian Babel diambil alih oleh bangsa Persia. Jadi, Esther dibesarkan di negeri yang bukan miliknya. Ketika orang tua Esther meninggal, Mordekai membesarkannya seperti anak perempuan kandungnya. Ingatlah apa yang Alkitab katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, dan kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan. Suatu hari ada raja baru bernama Ahasiweros berkuasa di Persia. Ia begitu tergesa-gesa sehingga memecat Ratu Wasti hanya karena menolak untuk muncul saat pesta. Ia tidak akan pernah melihatku lagi. Ketika raja sudah tenang, ia menyadari sekarang ia tidak memiliki ratu. Aku tidak memiliki ratu. Dia harus mencari ratu yang baru. Aku harus mencari ratu yang baru. Jadi raja memutuskan untuk membuat kontes. Dia memerintahkan pegawainya mengumpulkan perempuan paling cantik dari seluruh negeri dan menempatkan mereka selama setahun untuk perawatan kecantikan. Esther adalah salah satu gadis yang terpilih. Mordekai, apa yang harus aku lakukan? Jangan katakan kamu berasal dari keluarga Yahudi. Aku telah memilih ratuku yang baru. Ratuku yang baru adalah Esther. Aku? Anggaplah ini mahkota ratu kerajaan. Mungkin aku harus membawa ukurannya. Raja Ahasiweros secara terburu-buru mengganti ratunya. Dia juga mempromosikan pegawai istana bernama Haman. Jabatannya lebih tinggi dari semua bangsawan dalam kerajaan. Berlutut di hadapanku, bodoh. Haman sangat senang ketika semua pegawai istana berlutut di hadapannya. Tetapi dia melihat Mordekai menolak berlutut, dia menjadi tidak suka. Kamu harus berlutut. Dapatkah seseorang membuatnya berlutut? Haman menjadi sangat marah. Dia membuat rencana untuk menghancurkan Mordekai dan semua orang Yahudi di negeri itu. Lalu dia menghadap kepada raja.
Yang mulia, orang-orang Yahudi ini hidup berbeda dari orang-orang lainnya. Mereka tidak menaati hukummu. Dasar mereka kurang ajar. Tepat sekali. Berikanlah perintah untuk menghancurkan mereka. Baiklah, dikabulkan. Raja setuju dengan keputusan buruk tersebut. Utusan membawa surat putusan ke seluruh kerajaan. Pengumuman, pada hari yang ke-13 bulan ke-12, semua bangsa Yahudi akan dibunuh. Ketika Mordekai dan orang Yahudi lainnya menerima kabar yang mengerikan itu, mereka mengoyakkan pakaian mereka dan menangis dengan sedih. Mordekai mengirim pesan kepada Ester di istana dan mengatakan apa yang Haman perbuat. Kamu harus meminta kepada raja untuk menyelamatkan bangsa kita. Ester menjadi sangat terpukul. Ia kembali mengirim pesan kepada Mordekai. Tidak ada yang berani datang kepada raja tanpa diminta. Jika aku melakukannya, aku mati, kecuali ia mengulurkan tongkatnya kepadaku. Mordekai langsung mengirim jawabannya kembali. Kamu tidak bisa melarikan diri meskipun engkau ratu. Mungkin saja inilah tujuan kamu sebenarnya untuk menjadi seorang ratu. Dia benar. Katakan ini kepada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi. Puasalah selama 3 hari. Aku dan pelayanku akan berpuasa juga. Lalu aku akan menghadap raja. Ester mengalami dilema yang mustahil. Hingga ia membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Bawakan gaun terindahku. Jantungnya berdebar kencang saat memasuki tahta raja. Melewati pelataran dalam istana raja, di mana raja bersemayam di atas tahta. Sambil menahan nafas, dia menunggu raja untuk melihatnya. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Raja memandang dengan matanya yang berwarna gelap kepada wajah Ester. Kemudian raja tersenyum dan mengangkat tongkat emasnya. Terima kasih Tuhan. Ada apa, Ratu? Aku akan memberikan apapun termasuk kerajaanku. Ester bisa saja membuat permintaannya langsung, tapi dia tahu dia punya kesempatan yang lebih baik dan membuat raja penasaran. Raja, apabila berkenan, datanglah ke jamuan makan yang aku siapkan. Oh, dan bawalah Haman. Permintaanmu dikabulkan. Ester mempersiapkan jamuan istimewa bagi raja dan tangan kanan raja. Lihat aku, diundang ke dalam perjamuan ratu. Setelah makan, raja mencari tahu kembali apa yang Ester inginkan. Aku akan berikan apapun, bahkan setengah dari kerajaanku. Sekali lagi, Ester menahan dirinya dan menunggu waktu yang tepat. Aku meminta raja dan Haman datang ke jamuan besok. Lalu aku akan menjawab pertanyaan raja. Raja pun setuju dan Haman menghabiskan sepanjang malam dengan membual kepada semua teman-temannya. Kalian tahu, ratu mengundangku ke perjamuan. Tetapi di perjamuan kedua ada cerita berbeda. Sama seperti sebelumnya, Ester mempersiapkan makanan yang lezat bagi keduanya. Raja dengan cepat menanyakan kembali. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan berikan setengah dari kerajaanku. Ester mengambil nafas panjang dan sesuatu dalam dirinya berkata, inilah waktunya. Yang mulia, biarkan aku hidup. Tolong lepaskan bangsaku. Kami telah dijual dan dihancurkan. Haman menjadi pucat dan tersedak oleh makanannya. Dan wajah raja pun memerah karena marah. Siapa orang yang berani melakukan hal seperti itu? Ester mengalihkan pandangannya kepada Haman. Hamanlah orangnya. Dalam kepanikan, Haman menjatuhkan dirinya di depan ratu. Aku mengopinya, tapi tolong biarkan aku hidup. Kamu berani melakukan ini pada ratu? Bawa ia keluar. Malam itu juga Haman dibunuh. Lalu raja memerintahkan untuk mengizinkan orang Yahudi diselamatkan. Kami akan merayakan hari ini dengan penuh sukacita. Allah telah memberi Ester posisi yang mengejutkan di negeri asing. Dan pada waktu yang tepat, Ester memanfaatkan semua yang diberikan untuk menyelamatkan bangsanya. Allah selalu memiliki tujuan. Tujuannya bagi Ratu Ester ketika ia menempatkannya dalam tempat yang benar di waktu yang tepat untuk menyelamatkan bangsanya. Allah juga memiliki tujuan bagi Yesus ketika ia mengirim Yesus untuk menebus dosa dunia. Dan ini sesuatu yang mungkin kamu belum tahu. Tuhan yang menciptakanmu untuk sebuah tujuan. Itu benar. Mungkin kalian tidak perlu
menyelamatkan bangsamu dari kehancuran yang besar? Aku tidak tahu. Mungkin kamu dapat melakukannya. Siapa yang tahu apa rencana Allah bagimu? Yang saya tahu, Tuhan punya rencana dan tujuan bagi hidupmu. Apa itu besar atau kecil? Jadi pikirkan itu. Apa tujuanmu? Apa ada sesuatu yang ingin kamu lakukan lebih dari yang lain? Seperti memanggang, atau mengatur, atau bermain sulap? Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan tujuanmu. Atau bagaimana dengan ini? Adakah sesuatu yang kamu pedulikan lebih dari apapun juga? Seperti peduli terhadap hewan, merawat orang lain, atau menjaga planet tetap bersih. Mungkin hal tersebut ada hubungannya dengan tujuanmu. Apapun itu, satu hal yang perlu kamu ingat. Tuhan menciptakanmu untuk sebuah tujuan. Sebenarnya, menurutku aman untuk mengatakan tujuan adalah sesuatu yang besar, seperti yang Esther lakukan. Atau mungkin sesuatu yang sederhana, seperti coklat. Kupikir sudah mendapatkannya, sangat dekat. Tetaplah mencoba. Tujuan. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dah.